Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Mardianti dengan NIM 75. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang penanganan mamalia laut terdampar sebagai tugas pengganti dari praktikum mata kuliah burung dan mamalia laut yang belum bisa saya ikuti pada hari kemarin. Pembahasan yang ada dalam video ini antara lain, yang pertama ada faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan mamalia laut terdampar. Yang kedua, mengapa perlu dilakukan penanganan apabila ada mamalia laut yang terdampar. Dan yang ketiga, bagaimana cara menangani apabila ada mamalia laut terdampar sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Apakah mamalia laut tersebut hidup atau ditemukan dalam kondisi mati. Untuk pembahasan secara lengkapnya akan saya jelaskan pada video berikut ini. Mamalia laut merupakan spesies hewan laut yang dilindungi karena keberadaannya yang terancam punah. Nah, salah satu ancaman kepunahan terhadap mamalia laut di Indonesia adalah banyaknya mamalia laut yang terdampar di wilayah perairan Indonesia dari waktu ke waktu. Menurut Heran Daruwati et al. Dalam bukunya yang berjudul Pedoman Penanganan Mamalia Laut Terdampar, mengatakan ada beberapa faktor penyebab mamalia laut tersebut bisa terdampar. Di antaranya yang pertama, kelaparan. Kelaparan ini bisa disebabkan karena stok pakan yang terus menipis akibat penangkapan berlebih dan degradasi habitat. Faktor yang kedua yaitu adanya penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menyebabkan mamalia laut terdampar adalah adanya parasit dalam organ syaraf atau mamalia laut tersebut menelan benda asing seperti halnya plastik. Faktor yang ketiga yaitu cuaca ekstrim. Badai dengan kekuatan tinggi dapat menyebabkan disorientasi atau kelelahan pada hewan sehingga mereka bisa terdampar. Penanganan mamalia laut terdampar penting untuk dilakukan karena pertama, menyangkut kesehatan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Yang ketiga, membantu memahami permasalahan yang terkait dengan pengelolaan laut. Yang keempat yaitu membantu memahami penyebab kejadian terdampar. Mamalia laut terdampar dikategorikan menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu apabila ditemukan dalam kondisi hidup, dan kondisi kedua yaitu apabila ditemukan dalam kondisi mati. Langkah pertama yang dilakukan apabila menemukan mamalia laut terdampar dalam keadaan hidup yang dicirikan dengan lubang pernafasan yang masih bergerak aktif, masih adanya detak jantung, dan masih adanya refleks dari mamalia laut tersebut. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu handuk, tandu, matras, ember, terpal, dan juga cangkul. Tahap penanganannya yaitu dekati mamalia laut dari arah samping dan hindari area mulut, sirip, dan juga ekor. Kedua, letakkan mamalia laut di atas matras untuk mengurangi beban tekanan pada hewan sehingga lebih mudah untuk bernafas. Apabila tidak ada matras, maka bisa menggali lubang di sekitar tubuh mamalia, yaitu di bawah sirip dada, agar mamalia laut tersebut sedikit tergenang. Selanjutnya, lindungi bagian tubuh mamalia dari panas matahari dan mata dari benda asing. Kemudian siram tubuh mamalia laut dengan air laut dan hindari area pernafasan. Selanjutnya, jika kondisi mamalia laut sudah stabil, maka dapat dilakukan pelepasan dengan tandu sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila kondisi mamalia laut belum stabil, maka dilakukan perawatan sementara hingga kondisi membaik. Namun, apabila menemukan mamalia laut terdampar dalam kondisi mati, maka dilakukan penanganan yang harus lebih hati-hati. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu alat bedah kedokteran, baju pelindung, alat pemotong, alkohol, dan juga tempat sampel. Penanganan yang bisa dilakukan yaitu bisa ditenggelamkan, dibakar, ataupun ditanam di tanah maupun di pantai. Langkah-langkah penenggelaman mamalia laut yaitu dengan menutupi bangkai mamalia laut dengan jari, kemudian bawa mamalia laut ke laut lepas, tusuk bagian perut mamalia laut agar mengeluarkan gas, kemudian beri pemberat dan tenggelamkan bangkai hewan